warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua Bapak Ibu. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas keberkahannya dan keriduannya kita berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan panas ya Bapak Ibu. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan setia datang ke tempat ini untuk mengikuti pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berdiri di depan bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah para guru hebat yang sudah lebih dari saya tentang pengetahuan apa itu budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi saya hari ini, izinkan saya sebagai moderator sekaligus akan memaparkan nanti aksi nyata saya. Izinkan saya untuk memberikan briefing dulu sebelum ibu sebelum sambutan dari ibu ke sekolah. Mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita ikuti ya gerakannya. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tak tangan diputar, lung-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, membuat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, membuat menara tinggi. Empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, membuat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Dia berdoa. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita lanjut, sambutan daripada Ibu Kepala Sekolah di Negeri Tangga 6 Tanah Utara kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu kita semua keluarga besar SD Nusantara Utara alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan beraktivitas kita. Dan untuk pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan dalam aksi nyata pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Haji Asriani Amin SPD yang saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah,
angkatan 9 ini dapat mengimbaskan dan dapat mempengaruhi teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk juga ikut di dalam kegiatan aksi nyata dan mengikuti saran bela bergerak nanti ada berikutnya yaitu angkatan 10. Semoga semua berjalan lancar tanpa ada orang tua takut. Harapan kami ada satu yang sudah melaksanakan saran bela bergerak kemudian nanti lulus dalam waktu jangka 6 bulan. Semoga yang lain juga dapat mengikuti dengan ikhlas dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat mengikuti jejaknya. Tujuannya sangat baik sekali, yaitu pembelajaran ini berfokus kepada siswa dan siswa. Setelah itu hari ini nanti Ibu Wajah Sriani Amin SPD akan menyampaikan aksi nyata penimbasannya materi yang modul 1-4 penerapan budaya positif di sekolah ini kepada Bapak Ibu semua. Mohon diikuti sampai tuntas dengan sampai selesai dan catatan kami khususnya dari sekolah Kecamatan Krakatau dan saya sudah bertanggung jawab. Harapannya Bapak Ibu ada yang mengikuti jejaknya. Jadi nanti penerapan ini bisa langsung baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 karena nanti semua dalam satu sekolah akan melaksanakan IKM yaitu implementasi kurikulum merdeka. Nah untuk platform mengajar di PNM harapan kami Bapak Ibu semua bisa mengikuti topik yang kita belajar secara mandiri karena platform merdeka dari masyarakat ini saat ini kita mengikuti mandiri bebas. Jadi mudah-mudahan dengan berjalannya mandiri bebas nanti dalam waktu teman-teman kita sudah bisa mengikuti yaitu mandiri berbagi. Termasuk diantaranya salah satunya ini yang sekarang digerakkan oleh Brigjen Deli berbagi kepada teman sejawat, berbagi dengan sekolah lain, berbagi dengan daerah lain nanti semakin meluas. Artinya seluruh Indonesia akan melaksanakan kegiatan dalam IKM implementasi kurikulum merdeka. Nah untuk itu Bapak Ibu harapan kami khususnya saya sebagai penyelenggara karena sangat mensupport, sangat mendukung program guru penggerak ya, saya guru penggerak. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ada salah satu diimplementasikan teman-teman yang akan segera mudah-mudahan yang akan menjadi pelajar dan mendaftar dan semoga lolos. Amin. Kemudian itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, nanti mohon jika ada sesuatu yang sekiranya kurang paham atau kurang pas, silakan Bapak Ibu langsung berkoordinasi dengan Ibu Wajah Sriani sebagai koordinator pada saat ini ya benar. Ya, jadi mohon nanti jika ada kesulitan, bagaimana caranya membuat tanpa itu, bagaimana caranya menjadi sebagainya, silakan bertanya. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, mohon berdoanya, mohon berdoanya demi maksudnya pendidikan di Bapak Ibu khususnya dari teman-teman sama saudara. Belajar mandiri, berbagi, kita lebih baik dan kita bekerja dengan itu. Untuk itu ada dengan berdoa, saya akhiri. Dengan kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih atas sambutan. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ilmi 006 Selasa Utara. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan materi modul 1-4 tugas saya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan Bapak Ibu sudah tahu mungkin nama saya ya, Asriani Amin, salah satu tenaga pendidik di SMP 006 Selasa Utara yang alhamdulillah sementara saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Mohon doanya semua, semoga saya selesaikan nanti sampai
penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Mungkin, ya silakan Pak Rahmat. Baik Pak, ya. Baik Pak, terima kasih. Disiplin, datang tepat waktu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Salam kepada guru. Salam kepada guru. Terima kasih Bunda. Yang lain mungkin ada? Berperilaku yang sopan. Terima kasih buat sana. Betul Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah budaya yang kita lakukan yang menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita, terutama kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah berjalan. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu adalah seperti salah satu contohnya adalah datang tepat waktu. Bagaimana kita seorang pendidik berpakaian yang rapi. Kemudian bagaimana kita bisa saling menghormati. Kemudian bekerja sama antara sesama pendidik. Kemudian pertanyaan saya Bapak Ibu, seberapa pentingkah budaya positif di sekolah? Ada yang bisa mungkin menjawab Bapak Ibu? Sangat penting ya Bapak Ibu, betul, sangat penting. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Baik, betul ya. Penerapan budaya positif di sekolah itu sangat penting sekali karena menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita, terutama para pendidik yang akan ditiru oleh anak didik kita. Misalnya seorang guru bagaimana dia berpakaian yang rapi, tentu akan ditiru oleh anak didik kita. Baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif adalah yaitu kita akan mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, bagaimana motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu tadi Bapak Ibu ya, konsep inti budaya positif. Baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Semua itu kembali kepada pendidik. Kita sebagai seorang guru, bagaimana menerapkan, bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Lanjut Bapak Ibu, perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tentu dengan suasana sekolah yang nyaman agar anak-anak mampu berpikir dan bertindak. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, saya pun juga pernah merasakan bagaimana ketika seorang guru tidak dapat mengontrol dirinya. Saya pun mengalami seperti itu dan saya manusia biasa Bapak Ibu. Terkadang kontrol itu tidak dapat kita kendalikan. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan. Coba Bapak Ibu melakukan menggepalkan tangannya, kepala tangan Bapak Ibu, dan bayangkan dalam tangan Bapak Ibu ada benda berharga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tetapi teman Bapak Ibu ingin memaksa untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak dalam kepala tangan Bapak Ibu dibuka oleh atau dilihat oleh teman Bapak Ibu? Gimana Bu Fatma? Mau? Baik, Bu Fatma mau. Yang lain? Benda yang sangat berharga, yang
Iya. Kata Bu Asma boleh diperlihatkan apa tidak diambil. Bu Nelly? Digenggam. Digenggam saja. Bu Nelly sudah memperlihatkan digenggam saja. Gimana Bu Naja? Kalau saya biar aja diambil tapi dikembalikan. Oh, Naja sudah saya. Ada dikembalikan. Tepuk tangan untuk Naja. Baik, bagus teman-teman ya, semuanya benar, semuanya baik Bapak Ibu. Kata Bu Naja tidak apa-apa dipinjam akan dikembalikan. Kata Bu Fatma nggak apa-apa yang aja, yang aja. Kata Bu Nelly tidak mau, saya tidak mau perlihatkan. Kata Bu Asma boleh lihat asal jangan diambil. Berarti itu pengertiannya. Baik, tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti itulah sebenarnya kegiatan kita hari ini. Yang memegang kendali dan kontrol adalah diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami? Menurut Belajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh aktifnya kekuatan kodrat yang ada pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik Bapak Ibu, terkait tadi dengan kepalan tangan, seperti inilah diri kita. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kita tidak mau diatur orang lain, ya kan Bapak Ibu? Dan kita sendiri yang mau memperlihatkan apakah saya memperlihatkan atau tidak. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Semua kembali kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi perlu dipahami bersama bahwa bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti yang dikatakan Bu Nace, boleh dipinjam tapi ingat kembalikan. Ya Bu Nace ya? Baik, terima kasih Bu Nace. Kita lanjut. Ada beberapa paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Pertama Bapak Ibu, bagaimana guru mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini pernah terjadi pada diri saya Bapak Ibu. Ketika kita merasa bersalah, kita akan, oh iya, saya punya kesalahan, saya akan memperbaiki diri saya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah ya seperti itu ya? Baik Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Baik Bapak Ibu, terlanjut tadi berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Stimulus responnya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian peer kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian perilaku itu semua memiliki tujuan. Lanjut, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus responnya berikutnya adalah perasaan ada pada saat bujukan itu gagal. Pernah ya Bapak Ibu seperti itu ya? Baik, cara kontrolnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Bagaimana cara kontrolnya? Model berpikir
berpikir menang, menang, menang. Saya tidak mau dikalahkan. Saya harus menang, menang, menang. Pernah seperti itu Bapak Ibu ya? Saya pun sama Bapak Ibu, saya pun pernah berpikir seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ketika kita berbicara dengan disiplin, Bapak Ibu mungkin ada pendapat lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin, makna disiplin itu sendiri apa sebenarnya? Baik, Bos Senang. Izin ya Bos Nana. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, disiplin itu adalah sikap, bentuk atau tanggung jawab kita sebagai individu. Baik, Bos Nana. Tepuk tangan dulu untuk Bos Nana. Baik, Bos Nana. Menurut Bos Nana bahwa makna disiplin itu adalah tanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Baik, mungkin ada yang lain. Baik, Pertini. Ini yang Pertini, pakai mic dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang disiplin menurut saya adalah suatu kondisi atau perilaku yang tercipta terhadap diri kita sendiri yang berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan. Jadi ini disiplin mengenai tanggung jawab yang telah kita yang tercipta pada diri kita sendiri. Itu saya dari Tepuk tangan untuk Pertini. Luar biasa buat jawabannya. Menurut buat ini adalah makna disiplin adalah tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Makna disiplin adalah berasal dari bahasa Latin atau disiplinan yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepakat ya Bapak Ibu? Baik. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia, tetapi semata-mata hanya untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Baik Bapak Ibu. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi diri kita sendiri mengontrol diri, bukan kita yang mengontrol orang lain. Baik Bapak Ibu. Adapun maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja itu?
nilai-nilai kebajikannya yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu ya? Baik, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah tercover dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di depan kita ada teori motivasi perilaku manusia, di mana semua perilaku manusia itu pasti memiliki satu tujuan, yang mana motivasi eksternal adalah bagaimana kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, Bapak Ibu perlu dipahami ya. Motivasi eksternalnya apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada yang dinamakan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti apa? Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya akan mendapatkan imbalan jika dia melakukan hal tersebut. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri. Seperti apa contohnya? Saya akan menjadi seperti apabila saya melakukannya. Itu adalah tujuan disiplin positif. Dan semuanya memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, dengan adanya perilaku tersebut, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, yaitu pertama adalah cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, selanjutnya kesenangan, kemudian kebebasan. Ya, ada 4 kebutuhan dasar manusia, ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di mana realitas setiap manusia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita mau senang, kita mau bebas, kemudian kita mau mendapatkan cinta kasih atau diterima. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada sebuah kasus, ya, ada sebuah kasus. Kita akan simak bersama. Ada seorang guru bernama Ibu Ani. Guru tersebut mengajar di kelas 5 SD, kita namakan namanya SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Bapak Ibu, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Selalu meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan Bunda Lasma.
membawa bekal tadi. Nah, setelah kita tanyakan kepada anak tersebut kenapa tidak membawa bekal, ternyata anak tersebut menjawab bahwa tidak ada makanan di rumah mereka. Itu jawaban anak tersebut, sehingga teman-temannya melihat jika si anak tersebut tidak membawa bekal, mereka rela atau ikhlas untuk berbagi bekal makanan mereka dibagi kepada temannya yang tidak membawakan bekal tersebut. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda Lasma. Kebetulan di kelas Bunda pernah mengalami seperti hal demikian ya Bunda ya. Dan teman-teman di kelasnya pun mau berbagi ya Bun. Sekalipun dengan paksaan ya Bun. Tidak dengan paksaan. Tidak dengan paksaan. Baik Bu. Terima kasih Bunda Lasma. Namun jika si Agus ini Bun, jika si Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, kira-kira tindakan kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Dan pertanyaan berikutnya, mengapa Agus melakukan hal demikian? Mungkin ada yang bisa sharing lagi, Bapak Ibu silakan dibagi ini. Ini memang suatu hal yang sering terjadi di manapun kita berada. Dalam kondisi yang pertama kita harus melihat dulu apa latar belakang anak. Dalam kelas itu berbagai macam latar belakang anak. Yang pertama ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang sama sekali tidak. Nah, ketika kita melihat sesuatu hal yang terjadi, otomatis tugas kita selaku guru adalah harus memberikan perhatian nih terhadap anak yang kami harus mengetahui dulu itu namanya di dalam kartu 12 itu ada asesmen diagnostik ya. Nah, gunanya itu adalah untuk mengetahui latar belakang anak. Jadi kita memperhatikan anak kita tahu dulu anaknya seperti apa, kemudian tingkat ekonominya seperti apa. Nah, kasus seperti ini sering terjadi. Ketika anak-anak yang sering meminta bekal dari cara terpaksa, kita tahu anak ini kenapa dia meminta makanan secara terpaksa. Apakah memang karena dia sengaja atau karena memang dia kelaparan, karena dia membawa bekal, tidak membawa uang. Nah, disitulah tugas kita selaku guru. Jadi kita harus mengetahui dulu sebab anak ini seperti itu. Nah, kalau memang anak ini secara terpaksa, maka kita harus memberikan pengertian terhadap anak supaya dia harus berbagi dengan teman-temannya. Atau juga kita selaku guru tidak salah ketika kita sesekali memberikan uang saku terhadap anak. Contoh, saya di antara kita saya yakin bahwa setiap hari ada saja beberapa guru yang selalu memberikan apakah itu berupa uang atau makanan terhadap anak-anak yang memang punya kebutuhan sesuatu yang kurang. Ya. Nah, ini kita contohkan terhadap anak-anak kita dalam kelas itu selalu berbagi. Kalau memang yang kedua, kalau memang ada yang memang sengaja meminta, dia belum dapat makanannya, dia ada uang tapi sengaja meminta paksa. Nah, itu kita harus mengingatkan untuk tidak berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja ini menimbulkan sesuatu
Bapak Ibu, luar biasa jawabannya ya. Walaupun siang hari kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak boleh menghukum siswa tanpa menanyakan mengapa si anak tersebut berbuat demikian ya Bapak Ibu. Kita lihat bersama. Baik Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebetulnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, seperti apa yang dikatakan tadi Bunda Lasma, Ibu Artini dan Ibu Dia. Baik, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bisa jadi ada di antara peserta didik kita ada yang bawa bekal dan ada yang tidak. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Pernah ya Bapak Ibu ya? Tidak semua anak-anak membawa bekal ya Bu ya. Baik, betul, karena taraf ekonomi orang tua murid tidak ada yang sama. Jadi ada yang bawa bekal dan ada yang tidak. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang tuannya, jadi memperhatikan dia, bisa jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan itu terima. Bisa jadi Agus cari perhatian karena di rumahnya kurang perhatian. Betul Bapak Ibu, betul, kurang perhatian ya. Kemudian terbiasa lupa Pak, betul. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu dia butuh pengakuan atau pengakuan. Bisa jadi dia mengambil paksa bekal temannya pun akan merasa takut dan mengakui bahwa Agus adalah orang jagoan di kelasnya. Bisa jadi Bapak Ibu. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Berarti Agus tidak mau bawa bekalnya dari kemarin, misalnya tempe goreng terus. Artinya Agus mau kebutuhannya adalah mau bebas. Ya, bekalnya mau bervariasi. Lanjut, jika Agus jawabannya adalah karena dia sengaja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, tentu kebutuhannya adalah kesenangan. Ya Bapak Ibu ya, itu adalah berbagai jawaban jika seandainya Agus memiliki jawaban demikian: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, pengakuan, kemudian kebutuhan akan pilihan, serta hanya sekedar kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami seperti apa yang ada. Bapak Ibu ya, sepertinya. Baik, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, guru sebagai penghubung. Kemudian, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian, guru sebagai teman. Dan guru sebagai pemantau. Kemudian, guru sebagai manajer. Kira-kira selama ini kita sebagai guru berada di posisi mana?
Baik, ada kira-kira yang mendukung siapa? Ketiga dan keempat teman dan manajer. Ketiga dan keempat, baik. Yang lain? Yang kelima manajer. Semuanya, bagus. Katanya Bella semuanya. Kalau buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya ya Bapak Ibu. Tepuk tangan tuh buat ini. Baik Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kita terkadang berada di posisi nomor 1. Ya kan Bapak Ibu? Sebelum mempelajari modul 1-4, saya pun selalu berada di posisi nomor 1. Kemudian saya pun juga selalu terkadang menjadi nomor 2 dan jarang sebaliknya. Ya kan Bapak Ibu? Jarang. Namun setelah saya mengikuti guru penggerak dan mengikuti modul 1-4 tentang penerapan budaya positif, ternyata Bapak Ibu, kita harus berada di posisi seperti ini. Ya Bapak Ibu, ketika anak berbuat kesalahan, kita tidak perlu menanyakan, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Yang sering kita ada lakukan sini. Kita tidak tahu alasannya. Itu pun yang sering saya lakukan ketika saya belum mengikuti berpenggerak. Ketika saya sudah mengikuti pelajarannya, saya mengikuti materi-materinya bagaimana tentang budaya positif itu, maka saya sudah mengubah posisi kontrol saya sebagai guru, bahwa kita jangan sampai sebagai penggugur dan membuat orang merasa bersalah. Ya Bapak Ibu bisa dipahami ya? Baik Bapak Ibu, di mana 5 posisi kontrol guru ini adalah model berpikir menang-menang, ataukah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat. Nah Bapak Ibu, di sini ada beberapa identitas gagal dan ada identitas berhasil. Kemudian baik Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal, 5 posisi kontrol. Kontrol dari luar identitas berhasil, kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Ada menghindari hukuman, ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain, ada juga menghargai diri sendiri. Ketika guru berbuat, penghubungnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Saya juga pernah menjadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, kalau kalimat membuat merasa bersalah, kita terkadang hanya berceramah dan mengatakannya, seharusnya ibu kecewa. Ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Terkadang ketika guru berkata sebagai pengukur, terkadang kita mengucapkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sampai stres. Ya Bapak. Kemudian sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu bla bla bla. Ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, kita pun sebagai guru pernah mengatakannya. Apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini dan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bagaimana?
Sebagai penghukum, hasilnya anak tersebut akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bisa jadi anak itu bisa berbohong dan kita berada di posisi penghukum. Kemudian korban merasa bersalah, hasilnya bagaimana? Bisa jadi anak tersebut menyangkal atau berbohong dan menyembunyikan apa permasalahan tersebut. Kemudian sebagai teman, anak tersebut akan ketergantungan. Sebagai pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Bagaimana dia akan menguatkan pribadinya dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai penghukum, bahwa kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata sebagai penghukum, terkadang Bapak Ibu keluar ucapan-ucapan dari murid kita, biarkan saja, nanti juga dimarah-marahin lagi, ya kan Bapak Ibu? Ya betul. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, muridnya terkadang mengatakan, dia maafkan saya. Kemudian sebagai teman, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Oh ternyata begitu. Selanjutnya sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh dan berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu Bapak Ibu, ketika kita mengumpul lektur kita disuruh menulis banyak-banyaknya. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana dampak pada murid pada posisi penghukum? Mengulangi kesalahan. Kemudian dampak pada murid tempat merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian dampak pada murid ketika berada di posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Bagaimana kita bisa menghindari hubungan, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ada beberapa pernyataan dan siapa yang mengatakan. Contoh pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tentu membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika kita menghukum peserta didik kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu dari pemantau. Kemudian pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai posisi manajer. Kemudian siapa yang mengatakan sebagai penghukum, kamu selalu yang paling berani. Seperti itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Baik Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Budaya positif. Baik Bapak Ibu, dalam lingkaran budaya positif ada yang namanya lingkungan positif. Kemudian keyakinan keras
dan peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, di kelas kita, apakah kita sudah pernah melakukan yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kira-kira yang biasa kita buat di kelas seperti apa Bapak Ibu? Baik Pak Rahman, peraturan kelas. Ada yang lain? Kesepakatan kelas, betul. Iya, betul Bapak Ibu. Ada peraturan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas. Saat Ibu Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, apakah Bapak Ibu membuat aturan sendiri atau melibatkan murid-muridnya? Ya, melibatkan murid-muridnya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan menurut Blossom 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam sisi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, saya pun awalnya hanya membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu adalah tidak melibatkan murid, tetapi aturan monoton hanya diri pribadi saya. Berarti belum termasuk keyakinan kelas. Ternyata Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang kita buat harus melibatkan apa yang diinginkan oleh murid. Terciptalah suatu kesepakatan. Kalau hanya sekedar kita misalnya tidak boleh datang terlambat, kemudian misalnya tidak boleh mengganggu teman tanpa melibatkan murid, yang seharusnya kesepakatan kelas harus diyakini bahwa disepakati bersama secara universal, karena semuanya adalah memiliki tujuan yang sama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas perlu kita pahami bersama bahwa bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, di mana keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas misalnya kira-kira apa Bapak Ibu biasanya dibuat dalam kelas peraturan kelas? Misalnya masuk tepat waktu dan istirahat tepat waktu. Ada yang lain? Bagus. Salah satu contoh kesepakatan kelasnya masuk tepat waktu dan istirahat tepat waktu. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ribut dalam kelas saat proses pembelajaran. Bagus. Terima kasih Ibu Erna. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Menjalankan tugas piket. Terima kasih Bu Fatma. Betul. Semuanya adalah kesepakatan kelas yang harus kita yakini bersama antara murid dan guru. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi selama ini kita membuat peraturan kelas yang panjang-panjang. Jadi terkadang anak-anak tidak memahaminya, hanya sekedar membaca. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas yang kita buat di kelas tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak, agar
kemudian diingat dan dipahami oleh anak didik kita. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dalam artian, semua yang ada dalam kelas ikut terlibat dalam kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya guru yang menentukan, tetapi anak pun ikut dilibatkan. Sehingga semua ikut berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas. Selanjutnya, yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang telah disepakati dari waktu ke waktu. Apakah perlu ditambah, ataukah perlu diubah, ataukah tetap dengan kesepakatan semula. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, seperti ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu ya, misalnya peraturan di kelas kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Tanggung jawab. Tidak perlu panjang-panjang, harus mengembalikan buku dan bla-bla-bla. Dan seperti ini sebenarnya yang akan kita buat dalam kelas Bapak Ibu. Yang selama ini kita hanya buat peraturan kelas tanpa diyakini oleh anak-anak. Hanya sekedar dipampang di dinding, dibaca tapi tidak dipahami. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Simple, itu saja. Oh ternyata saya harus bertanggung jawab setiap tindakan yang saya lakukan. Kemudian peraturannya, salah satu contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Artinya berkomitmen. Cukup katakan aja berkomitmen. Tidak perlu panjang lebar kita membuat peraturan kelas. Hadir di sekolah sekian. Tidak boleh terlama sekian. Cukup dengan keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dalam artian segala yang menyangkut tentang komitmen cukup kita tuliskan dengan kalimat berkomitmen dan menghormati orang lain. Lanjut Bapak Ibu, peraturan selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Misalnya keselamatan dan menghormati orang lain. Lanjut, peraturan berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Tidak usah tulis, kita cukup menuliskan kesehatan. Dan anak akan tahu bahwa saya harus menjaga kesehatan saya dengan tidak menggunakan obat-obatan dan sebagainya yang bisa merusak tubuh saya. Tentu dengan ini akan diyakini oleh anak-anak, bukan hanya sekedar tidak pasang di dinding kelas. Lanjut Bapak Ibu, bergantian atau menunggu giliran. Kalimat yang tepat pada keyakinan kelas adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian peraturan berikutnya, gunakan masker. Semua anak-anak wajib menggunakan masker. Apa keyakinan kelasnya? Kesehatan dan keselamatan. Bagaimana kita menjaga diri kita terhadap virus yang bisa merusak tubuh kita. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini kita hanya buat peraturan tetapi tidak dilibatkan oleh anak-anak, itu namanya belum keyakinan kelas karena belum melibatkan anak-anak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Seperti ini perbedaannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Dengan membuat kesepakatan kelas, akhirnya akan kita yakini bahwa
Dengan adanya kesempatan kelas menimbulkan nilai-nilai kebajikan seperti berkomitmen, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya Bapak Ibu ya? Kita lihat bersama bahwa segitiga restitusi adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya, melalui restitusi, guru dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi keyakinan kelas itu dalam segitiga restitusi bukan memberikan paksaan, tetapi memberikan penawaran. Setelah kita sepakati akan diyakini oleh peserta ini. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Seperti inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Seperti apa Bapak Ibu ya? Seperti ini kalimatnya Bapak Ibu ketika validasi tindakan yang salah. Ada beberapa hal, yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah adalah seperti apa Bapak Ibu? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu nak. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Tentu seperti ini, tidak apa-apa nah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu guru pun nak kadang terlambat datang. Kamu juga terlambat melakukan kesalahan yang sama dengan ibu. Pernah juga ibu terlambat dalam satu kegiatan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu ya menstabilkan identitas kalimatnya. Kemudian bagaimana kita menanyakan keyakinan? Nilai-nilai apa nak yang telah kita sepakati? Masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang telah kita buat? Ya, Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti inilah segitiga restitusi yang mungkin nantinya setelah pemaparan materi ini Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu tanpa membuat suatu hukuman yang tidak mendengarkan apa latar belakang dari anak didik kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kalimat-kalimatnya? Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada anak manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa seperti itu atau begitu. Seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan kelas, baik peraturan kelas maupun peraturan di sekolah. Ya Bapak Ibu, ini kalimat-kalimatnya yang kita ucapkan ke anak-anak sebelum mengetahui dulu, sebelum memberikan apa yang seharusnya anak tersebut kita berikan. Ya. Selanjutnya
tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terkadang kita melakukan hal seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan yang mengapa melakukan hal itu. Nah ini ada validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti ini Bapak Ibu kalimat-kalimatnya pada saat validasi tindakan yang salah. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi berikutnya menandakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya Bapak Ibu, karena kita sudah membuat kesepakatan. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati sehingga kamu bisa melanggar aturan tersebut. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa Seperti itulah kalimat-kalimatnya ketika tahapan segitiga restitusi kita terapkan kepada anak didik kita yang melanggar peraturan-peraturan kelas. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita berefleksi diri Bapak Ibu. Perasaan saat ini adalah kira-kira apa ya Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi saya tentang penerapan budaya positif serta segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu ingin tetap pada kondisi semula ataukah Bapak Ibu ingin melakukan perubahan demi anak didik kita? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau pernyataan. Baik, Basana, terima kasih Basana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan aksi nyata yang disampaikan oleh rekan kami itu adalah Bu Hadi Atriani. Jadi kita sebagai guru itu bisa terbuka pandangan untuk melakukan segala sesuatu kepada peserta didik itu sesuai dengan pemaparan yang disebutkan dengan Bu Hadi. Itu adalah jadi kita pemikiran kita terbuka terhadap data ini. Itu telah kami berikan materi dulunya kemudian lagi. Jadi target saya untuk selanjutnya itu mungkin akan merefleksikan apa yang menjadi tupoksi saya sebagai seorang guru kepada peserta didik. Itu adalah dengan memberikan pemahaman atau segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat ini. Oke, terima kasih Bu Sana. Mungkin ada yang lain Bu Lasma? Bentar Bu, saya kasih nih. Kira-kira Bu Lasma setelah mengikuti penerapan dan pemaparan tentang segitiga restitusi dan penerapan dari positif, perasaan Ibu saat ini kira-kira bagaimana? Ya, setelah kami menerima materi yang sudah disampaikan sama ini, bagaimana kita berbudaya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Baiklah, sebagai guru memang kita senantiasa menjadi panutan atau teladan buat siswa kita di sekolah agar apa yang kita sampaikan benar-benar dapat dipahami oleh siswa kita, termasuk tadi kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Hanya saja ini tidak lepas dari hanya tanggung jawab guru di sekolah. Kembali lagi tadi keterbukaan kita juga kepada orang tua. Kita sampaikan secara detail apa yang menjadi kesepakatan kita di sekolah atau di kelas kepada orang tua siswa kita, di mana supaya yang menjadi target kita kepada peserta didik kita ini juga
orang tua turut berpartisipasi dari rumah, ya. Misalnya saya pribadi, misalnya mungkin tugas-tugas mereka supaya mereka kenapa diberi tugas supaya mereka punya tanggung jawab belajar di rumah. Karena siswa yang tidak menerima PR biasanya mereka mengabaikan tanggung jawabnya untuk belajar di rumah. Jadi orang tua pun punya sumber informasi yang benar dari sekolah supaya kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru di kelas maupun di sekolah, orang tua turut berperan serta untuk mendukung putra putrinya itu senantiasa mempersiapkan putra putrinya untuk belajar yang baik di rumah. Itulah program kita sebagai guru supaya putra putri kita itu dapat bersama-sama untuk mencapai atau menerima pembelajaran yang baik di sekolah. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Lasma. Tepuk tangan untuk Bunda Lasma. Baik, buat ini mungkin ada perasaannya saat ini setelah mendengarkan tadi pemaparan. Dan ketiga kalinya untuk kesempatan terakhir ini saya mau mengatakan bagaimana pesan saya setelah mengikuti penjelasan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Presiden berkaitan dengan penerapan budaya positif. Ada poin-poin yang saya bisa pahami. Yang pertama tadi adalah terutama perilaku kita, ya, sebagai seorang guru yang bisa dijadikan contoh oleh anak-anak kita. Ini perlu kita terapkan dalam setiap melakukan tanggung jawab kita, dan itu dimulai dari pribadi kita sendiri berkaitan dengan budaya positif. Nah, budaya positif tadi itu jadi kita sedemikian rupa, begitu juga dengan contohnya. Itu yang menjadi poin pertama. Yang kedua adalah selain budaya positif, yang kedua adalah apa ya? Poin selanjutnya tentang tadi dijelaskan tentang remote atau kontrol yang terhadap kita. Ini juga menjadi refleksi buat saya sendiri untuk lebih mengubah perilaku, ya, perilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk bagaimana mengontrol pribadi saya agar saya lebih baik dan juga lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan kepada saya. Kemudian target saya adalah itu tadi merefleksi diri agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya bisa laksanakan sebaik mungkin. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih buat ini. Mungkin ada yang lain, Pak Rahman, silakan Pak. Baik, Pak Rahman. Terima kasih kepada Bapak tadi. Ya, setelah mengikuti materi berkuasa ini kedepannya, ya saya merasa sebetulnya adalah menjadi mahasiswa setelah mengikuti, ya, kita sebagai material dan sebagai pendidik, ya, dan bukan sebagai teman saja. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Bu Sugi mungkin. Ya. Terima kasih Bu Sugi. Perasaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah, alhamdulillah, tidak dipungkiri bahwa materi yang dipaparkan ini kemarin sudah dimiliki tentang baik pendidikan dan pendidik termasuk yang pribadi. Saya berterima kasih di sini karena dengan adanya pemaparan seperti ini mengingatkan kembali seperti saya bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam mengikuti anak-anak kita. Walaupun lagi kita selama ini sudah bisa tetapi sebagai seorang ini memang kita tidak bosan misalnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada teman lagi perasaannya saat ini. Cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih semua setelah mengungkapkan perasaannya, bagaimana setelah saya memaparkan tadi tentang budaya positif seperti apa dan bagaimana setelah mengikuti materi atau pengibasan diseminasi pada hari ini. Kemudian target selanjutnya mudah-mudahan setelah selesainya pemaparan materi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengibaskan ke anak kita, menerapkan budaya-budaya positif yang mungkin selanjutnya akan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dalam diri kita, terkhusus kepada anak didik kita. Bukankah menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa ada 3 poin yang menurut Ki Hajar Dewantara bagi para didik, yaitu adalah perlu kita ingat isun tulodo, imadia mangun karso, dan tuturi. Ada yang Bapak Ibu ya. Semoga kita adalah seorang pendidik bisa menjadi contoh yang baik kepada anak didik kita, membawa perubahan demi transformasi pendidikan yang lebih maju. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri pemaparan materi saya hari ini dengan ucapan banyak-banyak terima kasih sudah hadir bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.